Kas Mojo ini di UGM ya, bersama Joko Widodo itu dipanggil ke depan pada saat mereka bertemu di UGM itu. Dia mengaku pembimbing skripsinya ya. Bahkan di sini dia bilang saat mengerjakan skripsi dia ya, di detik ini atau Jokowi membuat judul skripsi mengenai evaluasi mebel, industri mebel di Surakarta. Coba lah kita lihat yang katanya skripsi Joko Widodo. Kan nggak ada tentang mebel, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Masa begitu pembimbingnya Jauh Deli ya, Kusmojo itu Kasmujo ya. Saya yakin itu pembimbing abel-abel. Masa skripsi jauh kali udah gitu katanya mengaku pembimbing, tapi di sinilah ini nggak ada namanya Kasmojo. Ya, Kasmujo. Di sini iya, Insinyur Kasmujo MS. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus kita lihat naskahnya karena saya kemarin ke UGM, ada prakata di dalamnya. Di sini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Meskipun di lembar pengesahan skripsi tadi profesor, ini doktor saja. Oke lah, salah ketik katanya. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku dekan Fakultas Kehutanan. Terus mana Pak Kasmujo ini? Di mana? Dia mengaku membimbing Joko Widodo dan dia bahkan mengatakan ya, testimoninya Joko Widodo itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin. Dia berhasil menyelesaikan studi dengan cepat selama lebih kurang 5,5 tahun. Dibanding teman-temannya kuliahnya yang rata-rata di atas 7 tahun. Hebat ya. Saya dulu mengenal yang tahun-tahun seperti itu 7 tahun memang yang benar kuliah ya. Itu termasuk cepat karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya inilah Pak Kasmujo itu mengaku pembimbingnya, tapi di sini nggak ada deskripsinya Joko Widodo. Kan sudah baik di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih, inilah isinya Bang Mutu. Selanjutnya ya, berikutnya dengan para alumni yang sibuk sekali mempertontonkan apanya ini, ijazahnya ini saya bingung ya. Mereka sibuk mempertontonkan dengan memberikan kesaksian ijazahnya ya. Orang-orang ini yang diperkarakan saat itu sampai saat sekarang adalah ijazah asli Joko Widodo. Kok mereka sibuk kayak seksi repot ya menunjukkan ijazahnya sendiri? Mereka kan nobody sama seperti saya, nggak penting gitu loh. Yang diperkarakan adalah Joko Widodo datang bersama kalian itu mempertontonkan ijazah aslinya dan siap uji karbon baik skripsi maupun ijazahnya. Itu baru selesai tuntas diuji secara ilmiah, bukan selesai ketika kalian membawa ijazah kalian masing-masing terus memberikan kesaksian. Oh ya, itu temanku, itu begini, temanku, aku saksi hidupnya, bukan hanya katanya, bukan katanya itunya. Loh, kesaksian kalian bernilai nol, nothing, kalau tidak ada bukti materi ya. Bukti materi adalah Joko Widodo menyampaikan ijazah aslinya dan siap diuji secara ilmiah, uji tinta, uji tanda tangan, uji karbon ya, kertas itu, terus uji teknologi, font yang digunakan. Kan begitu baik skripsi maupun ijazah. Kok orang-orang ini yang repot gini ya, terus orang disuruh tunjukkan foto-foto, itu dia. Aduh, UGM kok nggak ilmiah begini ya? Membawa apanya ini, buzzer atau teman alumni? Kan kita bingung. Siapapun bisa yang dikumpulkan di sini. Kok bisa orang disuruh percaya ijazah Joko Widodo itu asli hanya karena teman-temannya berderet itu mau ratusan, mau ribuan dengan kesaksiannya dan membawa ijazahnya masing-masing, sementara yang diperkarakan ijazah Joko Widodo nggak ada mereka bawa, hanya ditampilkan di layar ya. Tidak ada nilainya kesaksian itu. Kalian bisa dibayar, bisa apapun, dijanjikan apapun, semua orang bisa kesaksian gitu. Just based on science kita baru percaya. Bisa nggak kalian yang katanya alumni UGM tadi, sangkatan Joko Widodo,
membuktikan ini adalah produksi 1985. Ayo buktikan sekarang. Saya siap masuk penjara yo. Bisa diproduksi ini tahun 1985. Bapak ibu yang katanya alumni ini, coba bisa nggak itu mereka ini? Udahlah Bang Uto, nggak usah lah apalagi bela itu Joko Widodo. Memang dia nggak punya ijazah UGM, ya nggak punya. Itu bodong itu dari Pramuka Senen itu paling diproduksi. Gitu aja Bang, ya. Jadi jangan ikut-ikutan membela seperti itu. Kan abang pernah kita ngomong-ngomong, kita harus berdasarkan sains. Itu, ya waktu di Jakarta maupun di Cirebon. Kita harus percaya pada sains. Kalau kesaksian-kesaksian itu kan bisa itu menipu. Kan gitu bang bilang. Kan ya inilah sainsnya bang. Ya skripsinya tadi ya. Kas Mujo bilangnya pembimbing, padahal nggak ada. Baik di lembar pengasahan skripsi maupun di Prakata. Abang juga dulu nyusun skripsi di UGM. Masa yang namanya pembimbing gak ada? Padahal diakui Joko Widodo mengatakan waktu saya datang mau bimbingan skripsi, saya dimarah-marahin, baru datang langsung saya pergi karena marah-marah. Gitu di video itu. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang ya supaya publik ini dipenuhi dengan informasi tentang bagaimana Joko Widodo membuat skripsi palsu. Inilah bang. Abang lah dulu tahun 85 Bang Utu. Ya, ada nggak ketikan seperti ini? Coba lah bang, 85, nah ada orang pakai printer, pakai IBM, komputer, kan nggak ada, ya. Apalagi lah, ya Universitas Rakyat, ya. Ini nggak ada itu. Kalaupun Joko Widodo mengaku dia pakai komputer IBM saat itu printer, hasilnya ya nggak begini, ya dot matrix. Masih begini hasilnya, ini dot matrix ini bang. Tahun 85, inilah printer yang setara buatan Jepang saat itu, dot matrix printer Japan. 1985 Star Micronics ini dibuat ya, belum nyampe ke Indonesia ini. Saat itu, inilah apa aja printernya kualitasnya, kan mesin ketiknya saat itu, dot matrix ya. Bahkan tahun 90 pun belum keren. Belum sekeren yang ada di skripsi Joko Widodo yang masih begini. Gak ada teknologi saat itu. Kalaupun ini skripsi Joko Widodo, abang bersikeras ini Joko Widodo skripsinya, maka dia harus datang dari masa depan, dari tahun 95 ke atas ya, sekitar 10 tahun setelah 85 lah ya, paling cepat itu dia datang dari tahun 95. Terus datang mengeprint pakai Windows dengan Windows operating system ya, karena tahun 85 masih disk operating system, masih kasar dia ya, masih pakai apa itu CW ya, WordStar maupun Lotus itu masih seperti itu, dan tampilannya kasar ya, seperti ini ya. Tahun 85 ya begini nih sekitar ini kasar, garis-garis, pixelated, pixel-pixel. Jadi gak ada teknologi seperti itu. Kalaupun ini bersikeras abang mengatakan, Bang Uto mengatakan bahwa ini adalah memang benar skripsi Jokowi. Aduh bang, ya forensik itu nggak bisa ditipu-tipu. Teknologi itu punya development time, waktu evolving, berevolusi dia. Ya, nggak tiba-tiba jatuh dari langit, cut, muncullah printer dengan teknologi very smooth, inkjet laser dan lainnya. Nggak bisa bang, itu perlu evolving time, waktu evolusi dalam hal teknologi. Nggak mungkin tahun 85 begini Bang Uto. Malu kita sebagai orang Batak.